Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anjas Putra Pamungkas dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian IREM 0301190075. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang model pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di Desa Kedu. Pada pembahasan kali ini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah identifikasi keadaan wilayah secara partisipatif, yang kedua penyusunan strategi pemberdayaan, kemudian tahap penguatan pemberdayaan, selanjutnya pelaksanaan hasil pelatihan, dan yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah identifikasi keadaan wilayah secara partisipatif. Pada bab ini kita akan membahas tentang potensi yang ada di Desa Kedu. Pada Desa Kedu ini mempunyai komoditas unggulan, yaitu adalah komoditas padi. Kemudian luas lahan pertaniannya adalah 244,87 hektar. Luas lahan ini adalah luas lahan pertanian belum digabung dengan luas lahan yang non pertanian. Jika digabung dengan luas lahan yang non pertanian, luas total dari wilayah Desa Kedu ini mencapai 500 sekian hektar. Kemudian di Desa Kedu sendiri mempunyai beberapa kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang ada di Desa Kedu ada 8, terdiri dari 7 kelompok tani dan juga 1 kelompok tani ternak. Untuk permasalahan yang ada di Desa Kedu ini cukup banyak, bisa dibilang cukup banyak. Antaranya adalah pada permasalahan tentang kelembagaan atau sumber daya manusia pertanian pada kelompok taninya, yaitu 1. Gapoktan sudah lama vakum. Di Desa Kedu ini semula ada gapoktan dengan nama Makukuhan. Namun hampir 5 tahun ini gapoktan ini sudah vakum dikarenakan masalah internal dari gapoktan tersebut, sehingga yang menjadikan gapoktan ini vakum. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok tani yang ada di Desa Kedu kurang aktif. Di Desa Kedu ini ada 8 kelompok tani, namun hanya beberapa kelompok tani yang aktif dan ada beberapa kelompok tani yang hampir vakum atau bisa dibilang sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian kebanyakan petani yang ada di Desa Kedu ini sudah berusia lanjut. Dan yang terakhir adalah minat pemuda kurang dalam pertanian. Untuk masalah sumber daya manusia kurang lebih seperti itu, dan juga tentang kelembagaan yang tadi ya. Kemudian kita lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu penyusunan strategi pada pemberdayaan masyarakat. Penyusunan strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di lingkungan yang akan diberdayakan. Dengan pengetahuan akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini, selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan dan memperbesar peluang untuk memperkecil dampak dari ancaman. Bentuk strategi yang diterapkan di Desa Kedu adalah pendekatan motivasi dan juga penyuluhan untuk merubah sikap akan minat atau kemauan petani ikut serta dalam kelembagaan petani dan juga pemuda yang ikut serta dalam sektor pertanian. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tahap penguatan. Tahap penguatan yang dilakukan pada pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di Desa Kedu antara lain adalah dengan penyuluhan dan juga penguatan kapasitas kelompok. Pada penyuluhan, terdapat 3 langkah dalam penyuluhan, yaitu 1. Persiapan, diantaranya adalah penyiapan materi, LPM, sinopsis, dan media. Kemudian yang kedua, pada tahap pelaksanaan,
terdiri dari waktu, tempat, dan metode. Untuk metode yang digunakan pada penyuluhan pemberdayaan masyarakat di Desa Kedu ini adalah ceramah dan diskusi. Hal ini dipilih karena tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk merubah sikap di mana agar masyarakat petani di Desa Kedu ini mau untuk ikut serta dalam kelembagaan pertanian dan juga mudanya mau ikut terjun dalam pertanian. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah pengakhiran. Pada tahap ini akan dilakukan post test dan juga tanya jawab untuk mengetahui seberapa tingkat adopsi yang ditangkap oleh sasaran. Kemudian cara yang kedua pada tahap penguatan ini adalah dengan penguatan kapasitas kelompok. Penguatan kapasitas kelompok ini ditujukan untuk menjadikan kelompok atau lembaga menjadi lebih baik, dinamis, berdaya, dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Seperti itu. Kemudian, pada pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan hasil pelatihan atau pemberdayaan masyarakat ini. Hasil pelatihan yang diharapkan adalah meningkatnya tingkat kontribusi petani dalam kelompok tani. Kemudian selanjutnya adalah meningkatnya minat pemuda dalam pertanian. Selanjutnya, kelompok tani mampu melakukan usaha dan untuk kesejahteraan anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah terwujudnya kelompok tani yang lebih baik, dinamis, dan berdaya serta kuat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah evaluasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Evaluasi dari hasil pelatihan atau pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melihat perkembangan modal, perkembangan anggota, perkembangan kegiatan, hambatan kegiatan, dan juga administrasi kelompok tani. Dengan adanya perkembangan dari sebelum dan sesudah diadakan pelatihan, maka dapat dinilai bahwa pemberdayaan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin kurang lebih dari saya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anjas Putranungkas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.